semuanya, selamat datang di Hobi Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan baik-baik saja. Jadi pada hari ini, kita akan lanjutkan series The Daily Life of the Immortal King Season 2. Pada part sebelumnya, Wang Ling dan teman-temannya berada di rumah produksi. Di sana mereka untuk menjelaskan bagaimana suasana para karyawan untuk membuat animasi ini. Namun itu hanyalah sebuah episode spesial saja dan tidak berhubungan dengan alur ceritanya. Di bagian 7 ini, kita akan dibawa sebelum Risman mati oleh Wang Ling. Di sana, Master Iblis tidak tahu apa yang sedang Risman lakukan. Risman menjelaskan bahwa musuh yang sangat merepotkan mereka bukanlah keturunan Sun, melainkan Wang Ling. Dia berpura-pura terlihat lemah supaya mereka tidak mengetahui kekuatan dia yang sebenarnya. Master Iblis mengerti, tapi dia meminta Risman untuk tidak menghancurkan dunia manusia. Namun Raja Iblis meminta untuk membiarkan Risman melakukan hal itu. Setelah mendapatkan izin dari rajanya, Risman pun mengeluarkan semua kekuatannya dan bersiap untuk menyedot manusia untuk ikut mati bersamanya. Tentu saja kita tahu bahwa Wang Ling tidak akan membiarkan hal itu, dan dia itu dengan mudah menghancurkan meteor beserta Risman. Akibat pecahan meteor, membuat pemandangan di langit pada hari itu begitu indah. Raja Iblis melihat bawahannya dihabisi dengan mudah, meminta Master Iblis untuk menyalakan lampu dimensi. Master Iblis segera menjalankan perintah dari rajanya. Kembali kepada Wang Ling. Di sini Sun Rong mengajak Wang Ling untuk berjalan-jalan sebelum mereka kembali ke bumi. Wang Ling setuju, tapi pada saat mereka keluar dari lift, seketika wujud mereka berubah menjadi 3 dimensi. Mereka terkejut dengan hal ini, namun keanehan itu hanya berlaku di tempat mereka saja, dan sedangkan di bumi baik-baik saja. Namun di saat itu juga, bumi pun mulai diserang. Seketika hawa dunia iblis mulai masuk ke dalam dunia manusia. Kejadian itu membuat banyak orang bertanya-tanya dengan apa yang sedang terjadi. Karena bagaimanapun, serangan iblis itu berlangsung dengan sangat cepat. Master Iblis keluar dari istana untuk membuka gerbang menuju dunia manusia, dan para pasukan iblis pun menyebar di dunia manusia dan melakukan penyerangan secara membabi buta. Bahkan, untuk sekarang tidak ada yang bisa menghentikan invasi mereka di bumi. Di sisi lain, Zoe dan para tetua agung melakukan sebuah pertemuan. Salah satu tetua agung merasa kesal karena dirinya sedang berkultivasi dan malah dipanggil untuk mengikuti rapat. Zoe menjelaskan bahwa dia tidak bisa melakukan rapat online karena akibat meteor tadi telah memutuskan komunikasi mereka dengan benteng Tianhuan. Serangan besar para iblis membuat para tetua panik dan mereka meminta untuk segera mengirimkan kelompok Xianjiang. Zoe memberitahu bahwa sejak awal dirinya sudah mengirimkan pasukan Xianjiang. Sebagian dari kelompoknya sedang sibuk untuk melakukan evakuasi dan yang lainnya belum bisa menahan para iblis. Zoe yang memiliki sebuah rencana menjelaskan kepada para tetua bahwa retakan antara 2 dimensi berada tepat di atas sekolah Liu Xi. Dan karena di dalam sekolah mereka masih ada formasi pemecah malapetaka, jadi jika mereka memiliki seseorang yang kuat, maka mereka bisa memicu guntur yang sangat besar untuk memusnahkan para iblis. Namun untuk sekarang, mereka tidak melakukan hal itu karena memerlukan energi spiritual yang sangat besar. Apalagi sekarang, Zoe telah kehilangan kontak dengan praktisi nomor 1 di dunia, yang mana itu adalah Wang Ling. Salah satu tetua merasa praktisi nomor 1 adalah seorang pengecut, dan jika memang mereka membutuhkan energi spiritual yang besar, maka dia akan mengajukan dirinya. Zoe merasa tetua ini masih terlalu lemah. Merasa diremehkan, tetua ini pun berjanji akan menunjukkan kemampuan yang mungkin hampir sama dengan praktisi nomor 1. 3个月前 Scene kembali kepada Wang Ling. Di sana, Sun Rong mengirimkan Auhai untuk mengelilingi tempat ini. Tapi setelah Auhai kembali, Sun Rong menyadari bahwa mereka tidak bisa keluar dari tempat ini melalui jalur apapun. Di sini, Wang Ling memiliki sebuah rencana, yang mana dia itu akan menghancurkan dinding di benteng ini. Dia meminta Sun Rong untuk tidak khawatir, karena Wang Ling sudah memberikannya cahaya penjaga untuk melindunginya. Wang Ling yang berhasil menghancurkan tembok ini, namun mereka hanya melihat pantulan dari diri mereka saja. Wang Ling pun menyadari
bahwa mereka ini sudah terjebak dalam siklus ruang. Wang Ling yang bisa saja menghancurkan siklus ini, namun sayangnya dia harus menggunakan Jingke, yang mana kita tahu Jingke tadi telah dilemparkan oleh Wang Ling untuk menghancuri meteor. Di sisi lain, Jingke berusaha untuk kembali kepada Wang Ling karena dia ini terlempar terlalu jauh. Shin berpindah kepada Raja Iblis. Di sana dia merasa bangga dengan segel dimensi yang baru saja dia buat, dan dia itu tidak menyangka mereka bisa mengurung ancaman terbesar mereka dengan hanya menggunakan 3090 lampu dimensi. Master Iblis menjelaskan bahwa ada 30 lampu yang tidak menyala. Jadi, mereka hanya bisa menggunakan 3060 lampu saja. Dan hal itu tidak bisa membuat formasi dengan sempurna. Raja Iblis tidak peduli dengan hal itu dan menanyakan bagaimana serangan mereka di dunia manusia. Kita pun dibawa ke bumi, yang mana di sana para iblis terus melakukan serangan. Untung saja Zoe datang untuk menghentikan para iblis. Namun karena perbedaan kekuatan yang besar, jadi di sini Zoe hanya bisa memancing para iblis supaya anggota lainnya bisa melakukan evakuasi. Namun di sini rencana mereka sedikit terganggu karena beberapa anggota mendapatkan serangan. Berita tentang kejadian itu menyebar dengan cepat. Dan bagaimana pasukan Xianjiang dengan cepat melakukan evakuasi. Di sini ayah Wang Ling meminta istrinya untuk segera pergi dan tidak perlu memikirkan tentang keberadaan anaknya. Shin kembali ke benteng Tianhuan. Di sana, Sunrong sudah tidak tahu bagaimana keluar dari tempat itu. Ditambah, bumi juga sedang mengalami serangan besar. Nah di sini, Wang Ling berhasil menemukan panel settingan untuk mengedit penampilan mereka supaya tidak burik lagi. Dan pergerakan mereka kali ini sudah semakin halus jika dibandingkan dengan sebelumnya. Namun di sini Wang Ling melihat ada yang aneh sedang terjadi di dunia manusia. Kita pun dibawa kembali kepada Zoe, yang mana dia itu sudah dikepung. Namun ternyata semua itu adalah rencana yang telah disiapkan oleh Zoe, yang mana dia membawa para iblis ke dalam sekolah Liu Xi supaya tetua agung bisa menggunakan formasi malapetaka. Tanpa diduga, energi spiritual dari tetua ini sangat tinggi, bahkan membuat beberapa iblis terluka. Namun kekuatannya tidak terlalu berefek kepada iblis besar. Untung saja di sini Zoe dan pasukan Xianjiang membuat sebuah penghalang untuk melindungi tetua agung. Tapi Wang Ling menyadari bahwa ada yang tidak beres. Apalagi pasukan Xianjiang baru saja membuat sebuah penghalang. Dan benar saja, kekhawatiran Wang Ling pun terjadi. Yang sepertinya Raja Iblis tahu bahwa tempat itu akan menjadi masalah bagi mereka. Batu besar pun bersiap untuk menghancurkan formasi malapetaka. Tidak ingin dikalahkan begitu saja, di sini tetua berusaha dengan sangat keras untuk menghentikan batu besar itu. Raja Iblis yang menyaksikan itu hanya tertawa karena ternyata dia ini sudah menyiapkan ribuan batu yang sama untuk menyerang bumi. Hal itu pun tidak bisa ditahan lagi oleh tetua agung. Nah, di dalam batu ternyata berisikan para binatang iblis. Zoe yang melihat kengerian dari serangan para iblis merasa ini adalah akhir dari dunia mereka. Sunrong juga merasakan hal yang sama, namun Wang Ling meminta untuk tidak menyerah dulu. Sunrong bingung dengan perkataan Wang Ling dan bagaimana cara mereka pergi dari tempat ini. Wang Ling menjelaskan dia ini memiliki sebuah rencana. Wang Ling lalu mengambil sebuah cermin yang berada di dalam lift. Dia tahu bahwa siklus dimensi ini memiliki prinsip yang sama dengan dunia virtual. Sunrong pun mengerti yang mana untuk memproses semua gambar di dunia ini memerlukan sebuah VGA. Jadi jika membebani VGA-nya, maka kemungkinan mereka bisa menghancurkan tempat ini. Dan hal yang paling dibenci oleh VGA adalah posisi gambar yang sangat banyak. Ternyata rencana Wang Ling berhasil dan perlahan-lahan wujud Wang Ling pun mulai kembali. Di sini Wang Ling juga menggunakan Auhai, yang mana partikel-partikel kecilnya membuat lampu dimensi milik Raja Iblis mulai kepanasan. Dan tidak begitu lama, mereka pun berhasil menghancurkan penghalang di tempat mereka. Wang Ling meminta Sunrong untuk tetap berada di sini, sedangkan dirinya akan menyelamatkan dunia. Dan dia itu tidak peduli identitasnya terungkap selama bumi masih bisa diselamatkan. Kembali kepada Zoe, dia yang hanya bisa memandangi kejadian ini, melihat sebuah serangan, yang mana dia itu menyadari bahwa Wang Ling telah datang. Kehadiran Wang Ling diliput oleh media,
Karena bagaimanapun, hanya dia saja yang bisa menghancurkan serangan iblis. Nah, di saat Wang Ling ingin melakukan serangan, wanita kupu-kupu yang mirip seperti Lin datang untuk menghentikannya dan segera membawa Wang Ling untuk pergi dari tempat itu. Kejadian itu dilihat langsung oleh orang-orang di sana dan membuat mereka yang menyaksikannya kebingungan. Di sini juga muncul sebuah lambang yang mirip seperti segel iblis. Di akhir episode ini, kita pun melihat sebuah pemandangan yang mencurigakan, yang mana di sini Lin sedang menuju ke sebuah tempat yang sepertinya adalah dunia iblis. Apakah Lin adalah seorang impostor yang telah bekerja sama dengan para iblis? Dan apakah Lin adalah gadis kupu-kupu yang telah membawa Wang Ling? Semua itu akan terjawab di part selanjutnya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.